Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Netra Kala. Kali ini saya akan membawakan cerita mistis yang berjudul Honeymoon. Sebelum lanjut ceritanya, tekan dulu tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi. Bagi yang ingin membaca secara langsung, link akan saya sertakan di kolom deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Pernikahan Siska dan Alvin sudah terlaksana sebulan lalu. Tapi karena memang ada tuntutan pekerjaan di kantor Alvin, terpaksa mereka tidak bisa langsung melakukan perjalanan honeymoon. Tidak ada komplain dari Siska, karena sebelum menggelar pernikahan, mereka sudah membicarakan itu semua. Dan kompensasi yang diberikan, Alvin bisa libur 2 minggu setelah proyek dan terselesaikan. Sis, kamu masih mau jalan-jalan ke kota X? Ujar Alvin saat mereka sedang duduk di ruang TV. Gimana mas? Kata Siska tidak jelas. Dia masih asik melihat serial horor. Karena merasa percuma bicara dengan istrinya saat itu, lantas Alvin berdiri menuju dapur untuk membuat kopi. Apa besok lusa langsung gas aja ya? Sekalian buat surprise, pikir Alvin mengawang-awang. Siska memang wanita pintar, tapi sedikit lugu. Dia selalu terkena prank dari Alvin. Terlebih memang Alvin gemar sekali menggoda Siska. Baginya itu adalah hiburan tersendiri. Dilihatnya sekilas tempat-tempat wisata yang ada di kota X tersebut. Memang lokasinya berada di dekat pantai. Jadi nanti juga dia akan menyewa resort atau hotel untuk tinggal di sana selama beberapa hari. Cengar-cengir membayangkan bagaimana nanti reaksi Siska ketika dia meminta hari itu untuk segera bersiap-siap ke tempat yang dia inginkan sedari dulu. Karena dirasa sudah cukup lama dia berada di dapur, kembali dia ke ruang TV. Terlihat istrinya masih setia menonton serial tersebut. Sayang, tidur yuk, udah malam ini, ajak Alvin. Mas duluan deh, nanti aku nyusul, nanggung ini, jawab Siska dengan masih terfokus dengan apa yang dia tonton. Karena malas berdebat, akhirnya Alvin beranjak menuju kamarnya sambil menggerutu. Jadi istri kok gak peka. Sejenak dia berhenti sebelum membuka pintu kamar. Dia menoleh ke arah Siska yang masih setia dengan posisi sebelumnya. Ya udah deh, ucapnya sambil membuka pintu. Ketika masuk ke dalam kamar, awalnya Alvin tidak menyadari. Dia pandangi orang yang sedang berias di meja Siska. Terdiam, Alvin mematung. Namun, timbul rasa penasaran di dalam batinnya. Dia buka lagi pintu kamar dan melihat keberadaan Siska yang duduk di depan TV. Sialnya, sudah tidak ada orang di situ. Bahkan TV yang sedari tadi menyala, terlihat sudah dimati. Kamu ngapain sih mas? Kok bingung gitu? Ucap Siska ketika melihat bayangan suaminya yang terpantul dari cermin. Ah enggak dek, gak apa-apa. Kirain kamu masih di luar, ucap Alvin. Enggak mas, tadi pas mas Alvin ke dapur, aku langsung ke kamar buat bersih-bersih, ucap Siska dengan masih mengoleskan beberapa krim di wajahnya yang cantik. Mungkin aku kelelahan, batin Alvin. Karena seharian ini dia begitu disibukkan dengan urusan kantor yang menyita energi. Beberapa klien komplain karena pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian awal. Kok bengong sih? Ucap Siska sambil menepuk bantal yang ada di sampingnya. Tidak mau berpikir aneh-aneh, Alvin berjalan ke kamar mandi untuk mencuci muka dan segera merebahkan diri.
Sayang, bangun, ucap Alvin sambil membelai lembut rambut istrinya. Iya mas, sebentar, balas Siska dengan muka masih mengantuk. Siap-siap ya, hari ini kita ke kota X. Kamu masih mau liburan ke sana kan? Ujar Alvin tersenyum. Serius mas, udah bisa libur kerja? Jawab Siska bersemangat. Udah buruan Gih, kata Alvin yang mulai bangkit berdiri menuju kamar mandi. Beberapa jam kemudian mereka sudah siap untuk melakukan perjalanan honeymoon yang sempat tertunda beberapa waktu. Mobil yang Alvin kendarai mulai menembus jalanan yang belum begitu ramai. Karena memang jarak kota X dari rumah mereka bisa ditempuh dengan waktu 4 jam, mereka cukup santai. Terlebih waktu masih terlalu pagi. Mas, berapa hari kita di sana? Kata Siska dengan wajah sumringah. Kamu maunya berapa hari? Aku ikut kamu. Lanjut Alvin yang masih fokus menyetir. Astagfirullah mas, teriak Siska kaget karena suaminya tiba-tiba mengerem mendadak. Kenapa sih? Ujarnya. Sialan, itu tadi ada kucing nyebrang gak kelihatan, kilah Alvin. Hati-hati dong, untung gak kenapa-kenapa, omel Siska. Perjalanan mereka lanjutkan, semuanya lancar. Tidak ada kejadian seperti tadi. Hingga saat masuk ke kota X, mendung sudah mulai terlihat menyelimuti kota itu. Ah, kok mendung sih? Kan niatnya mau ke pantai. Sebel deh, gerutu Siska saat melihat awan mendung di atasnya. Nanti kita cari penginapan atau hotel di pinggir pantai aja, jawab Alvin. Loh, kirain kamu udah pesan hotelnya, Mas. Siska terlihat tercengang mendengar pernyataan suaminya. Belum, lupa, namanya juga dadakan toh. Alvin berkata sambil cengar-cengir merasa bersalah. Bodohnya suaminya. Masa kota X belum cari hotel? Mana kota X ini kan juga gak banyak hotel. Karena malas berdebat, Siska mulai mencari-cari hotel aplikasi online. Beberapa ia mendapatkan hotel dengan harga jangkau, tapi reviewnya mengerikan. Sedang beberapa dengan harga yang lumayan tinggi. Sayang uangnya kalau harus menginap di hotel yang mahal-mahal. Karena bingung, terlebih dia tahu Alvin suaminya itu kalau sudah tidak cocok pasti bakal ngomel-ngomel. Nih nanti kamu pilih sendiri mas, tentuin. Kan kamu yang bayar, ucap Siska sambil menyodorkan HP miliknya. Ya nanti sis, kamu gak lihat aku lagi nyetir. Kita cari tempat makan dulu deh. Beberapa kali mereka melihat warung makan, namun belum menemukan yang sesuai dengan keinginan mereka. Siska ingin ayam, sedangkan Alvin ingin bakso. Jadilah dengan kesepakatan mereka mencari mie ayam bakso. Ah, kenyangnya, lapar banget tadi, ucap Alvin sembari sendawa. Jorok, tadi kan udah makan, di mobil juga ngemil. Gendut nanti kamu mas, omel Siska. Memang suaminya doyan makan, sebenarnya tidak masalah baginya. Cuma kalau tidak ngomel-ngomel, selalu ada yang kurang memuaskan. Udah itu lihat dulu mau yang mana, udah jam berapa ini? Lanjut Siska menyodorkan HP miliknya. Ya mana sini. Bolak-balik Alvin melihat hotel atau penginapan yang ada. Tidak ada yang menarik baginya. Sampai dia melihat ada satu hotel persis di pinggir pantai. Bagus dan cukup privat. Harganya pun sesuai. Ini aja ya, ucapnya sambil memberikan HP milik Siska. Karena memang terlihat bagus, dia setuju dengan pilihan Alvin. Perjalanan mereka lanjutkan. Tidak ada kendala sama sekali. Ini mas tempatnya, kata Siska. Iya, bener kok, yuk. Ajak Alvin untuk segera turun. Terlihat suasana sepi. Ada beberapa mobil yang terparkir dan juga beberapa motor. Memang terlihat private. Dengan banyak tumbuhan cemara laut menjadikan suasana hotel
terlihat mirip seperti villa. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Sapa resepsionis wanita. Saya mau check-in mbak atas nama Alvin, pesan lewat aplikasi online, ujar Alvin. Baik pak, dengan Bapak Alvin Suganda, room superior 3 malam ya pak. Bisa minta pengenalnya pak? Lanjut resepsionis tersebut. Setelah selesai proses administrasi, Alvin dan istrinya diantar menuju kamar yang berada di lantai 2. Konsep bangunan klasik dengan model kolonial yang terasa kental. Terlebih kamar yang dipesan Alvin memiliki balkon sendiri mengarah ke pantai. Silahkan pak, jika ada yang dibutuhkan bisa langsung menghubungi kami lewat extension yang tersedia ya pak. Selamat beristirahat, ujar resepsionis sembari pergi meninggalkan mereka berdua. Gimana sayang, bagus nggak kamarnya? Ujar Alvin meminta pendapat istrinya. Ini mah kesukaan kamu, sambil duduk di kursi panjang di sebelah tempat tidur. Kesan yang didapatkan Siska sebenarnya adalah kamar ini terasa pengap dan kurang terkena cahaya matahari. Bau laut pun tercium kental dari kamar tersebut. Karena merasa ingin ke kamar mandi, lantas Siska beranjak sekalian melihat kondisi di dalamnya. Mas Alvin, sini, panggil Siska. Kenapa sis? Jawabnya. Siska sedikit ngomel-ngomel karena kamar mandi sangat tidak nyaman. Posisi jet shower yang seharusnya di kanan terpasang di kiri kloset. Bau ikan asin yang tajam juga menusuk hidung berasal dari full drain kamar mandi tersebut. Showernya pun terlihat berkarat. Minta pindah sana, nggak nyaman. Kamu tahu kan kalau aku nggak suka jorok, pinta Siska. Setuju dengan usul Siska kali ini, Alvin meminta untuk pindah kamar. Akhirnya mereka pindah ke kamar paling ujung di lantai 2. Kondisinya bersih walau terasa udara lebih lembab di sini. Mas, ayo pindah, nggak betah deh di sini. Siska menggeliat sambil memeluk Alvin. Namun berbeda dengan Alvin, dia sudah membayar selama 3 hari. Sayang jika harus mengikhlaskan uang ratusan ribu tersebut. Kenapa? Kan ini dekat pantai seperti yang kamu pengen, jawab Alvin. Tapi nggak betah mas, nggak tahu, kayak ada yang ngawasin di sini, kata Siska. Memang sedari awal Alvin merasa aneh dengan tempatnya menginap. Banyak kamar namun terlihat hanya beberapa yang terisi. Itu pun ternyata siang ini mereka check out. Terlihat dari rombongan yang keluar membawa tas dan pergi meninggalkan hotel tersebut. Ya nikmatin dulu ya sayang. Nanti kalau beneran gak betah kita pindah, tidur di mobil tapi, ujar Alvin sekenanya. Karena merasa dongkol keinginannya tidak terpenuhi, Siska memalingkan tubuhnya membelakangi Alvin. Terdengar sayup-sayup suara menangis. Sadar itu suara Siska, Alvin langsung memeluknya dari belakang. Kok nangis kenapa? Heran dengan istrinya yang malah menangis. Sudah biasa dengan pertengkaran-pertengkaran kecil, namun Siska sosok yang jarang sekali menangis. Gak apa-apa mas, udah dibilang aku gak nyaman di sini, sahutnya. Tapi Alvin masih tetap bersikukuh dengan tetap tinggal di hotel tersebut. Dengan alasan sayang uangnya. Akhirnya setelah diberikan pengertian dan dibujuk, Siska mengerti. Sore hari menjelang maghrib, mereka lalui bersama di pinggir pantai untuk melihat sunset, sembari memesan makanan. Suasana romantis mulai hadir di antara mereka berdua. Terlebih Alvin yang tiba-tiba berubah menjadi sosok yang puitis, antara mau tertawa dan tersanjung. Siska membiarkan itu semua. Setelah puas menikmati senja di pinggir pantai, mereka kembali menuju kamar. Tidak ada seorang pun yang mereka temui. Bahkan waktu di pantai tadi, benar-benar hanya mereka berdua. Kamu mandi dulu mas, ujar Siska sambil menyiapkan pakaian untuk Alvin. Enggak bareng aja, pinta Alvin sambil garuk-garuk kepala. Aku masih keringetan, nanti malah sakit, kilah Siska.
Karena sekali lagi malas berdebat, Alvin langsung bangkit menuju kamar mandi. Sebenarnya memang terlihat horor. Apa karena jarang dibersihkan ya? Batin Alvin setelah melihat cermin yang kusam di depannya. Terdengar Siska berteriak dari dalam kamar. Buru-buru Alvin keluar dari kamar mandi karena panik. "Kenapa sis? Kenapa?" ujarnya melihat Siska yang sudah di atas tempat tidur sambil menutupi tubuhnya dengan selimut. "Itu mas, tadi ada tangan," ujarnya. "Tangan apa?" tanya Alvin. "Itu sewaktu kamu mandi, aku duduk di depan cermin. Aku lihat ada yang bergerak-gerak di ujung sana. Kukira itu hewan, tapi setelah perhatikan, itu tangan mas. Warnanya hitam, kukunya panjang-panjang. Siska nggak mau di sini mas, ayo pindah," ucap Siska sambil menangis. Karena badan Alvin masih basah, dia mengelap sisa air di tubuhnya ala kadarnya dan segera memeluk Siska. "Udah, mungkin kamu kecapean sayang. Habis ini kamu mandi ya," ucap Alvin. "Tapi pintunya aku buka ya. Aku nggak mau pokoknya sendirian," ucap Siska. Sedang Alvin hanya mengangguk dan tersenyum. "Mas, ini rambut kamu," suara Siska terdengar dari dalam kamar mandi. "Rambut apa?" kata Alvin saat tiba di depan Siska. "Rambut ini." "Loh, tadi ada rambut mas, beneran," kata Siska kebingungan. Dia sedang tidak halu atau melamun. Jelas tadi ada gumpalan rambut. Kenapa dia jadi sering mendapati hal horor seperti ini? Batin Siska. Karena jengah, akhirnya Alvin menunggu Siska mandi daripada terjadi apa-apa dengan istrinya. "Udah, sekarang kamu tidur, biar besok badannya segeran, terus kita bisa jalan-jalan lagi. Badan kamu anget gini," kata Alvin sambil menyentuh kening istrinya. Niat mau honeymoon bersenang-senang malah ada aja masalah, batinnya. Malam kian larut, sedang suasana semakin sepi. Yang terdengar hanya deru suara ombak dan percakapan dari beberapa orang yang Alvin kira adalah pegawai hotel ini. Sebetulnya dia tidak tega dengan istrinya, tapi mau bagaimana lagi? Dia sudah membayar selama 3 hari. Mau tidak mau, dia harus di sini selama 2 hari ke depan. Rasa kantuk mulai menjalar di tubuh Alvin. Istrinya pun sudah tertidur dari tadi. Kembali terdengar sayup-sayup suara deburan ombak. Mata Alvin mulai terasa berat. Dia melihat ke arah istrinya dan betapa kagetnya dia. Ada sosok yang berdiri tepat di sisi ranjang yang mereka pakai. Namun ketika Alvin benar-benar tersadar, sosok tersebut sudah hilang. "Ah, mungkin itu bias cahaya," ujarnya. Sekali lagi Alvin mencoba untuk tidur, tapi malah justru tidak ada rasa kantuk yang muncul. "Nak, pulang. Istrimu sedang hamil. Penunggu di sini suka dengan bau dari istrimu," terdengar suara di telinga Alvin. Sontak dia terbangun dari tidurnya. Jelas sekali ada seorang laki-laki yang berkata di telinganya. Celingukan mencari sumber suara, namun suasana terlihat begitu sepi. Dan lagi pula suara siapa yang iseng malam-malam begini? Toh mereka tidak kenal dengan Alvin. Kebingungan, dia mencoba mendekat ke arah Siska dan mencoba memeluknya. Terdengar suara geraman dari ujung kamar. Sontak Alvin membuka mata dan mencari sumber suara. Betapa terkejutnya dia melihat ada sosok yang berdiri di ujung sana. Kurus hitam dan sepertinya berbulu. "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah," ucap Alvin dalam kekagetannya. Suara geraman makhluk itu makin menjadi. Bulu kuduk Alvin meremang hebat. Tidak mau terjadi apa-apa dengan istrinya. Nekat dia berkata, "Jangan ganggu, kami gak mengganggumu. Apa maumu?" ujarnya. "Bau darah wangi. Bau darah wangi,"
Geraman sosok itu makin menjadi sambil menuju ke arah Siska. Panik dengan itu semua, segera Alvin melantunkan ayat-ayat suci yang dia ingat. Hingga dia memberanikan diri untuk melihat keadaan di kamarnya. Sosok tersebut sudah hilang, tapi digantikan dengan bau gosong yang menyengat. "Sis, bangun sis, bangun!" Segera Alvin membangunkan istrinya. "Kenapa mas?" ucap Siska masih mengantuk. "Ayo prepare, kita pindah sekarang, cepat!" ujar Alvin panik. Melihat kepanikan Alvin, tanpa bertanya, Siska langsung berdiri untuk membantu suaminya mengepak barang-barang mereka. Setelah semua masuk dalam koper, mereka pergi menuju resepsionis. Sialnya tidak ada orang. Terpaksa mereka pergi dari hotel tersebut untuk mencari tempat yang lebih ramai. Sedang tanda pengenalnya akan diambil esok pagi. Alvin begitu khawatir dengan kondisi istrinya. Berulang kali dia meminta maaf saat perjalanan. Baru setelah mereka menemukan pom bensin dengan rest area, Alvin menceritakan semua kejadian yang ia alami. Sedang Siska malah terlihat sebal. "Kan aku sudah bilang, kamu itu selalu ngeyel," ucapnya. Karena memang suaminya itu tukang ngeyel dan keras kepala, akhirnya Siska setuju untuk beberapa jam mereka tidur di dalam mobil. Paginya setelah sarapan, mereka kembali ke hotel dan memutuskan untuk check out dan kembali ke kota mereka. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, ternyata Siska yang sedang hamil. Alvin sempat dimarahin oleh orang tuanya karena seharusnya dia lebih memprioritaskan Siska daripada uang yang masih bisa dicari. Untungnya Siska tidak diikuti sosok-sosok dari kota X itu. Karena ada rasa khawatir dan trauma, akhirnya Alvin memutuskan untuk sementara tinggal dengan mertuanya agar ada yang menjaga Siska dan calon anaknya. Sekian. Nah, itu cerita seram yang dialami oleh Alvin dan Siska selama menginap di hotel pinggir pantai. Di sini kita bisa belajar bahwa mereka bisa menggoda kita dengan cara apapun, dan ketakutan itu berawal dari pikiran kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.